Jadi kita umat Islam ini kan memiliki Al-Quran, memiliki As-Sunnah. Memang tidak semua ya permasalahan umat itu secara tekstual halal bihalal itu halalun misalnya fil Quran, tidak ada, ya tidak ada. Maka Al-Quran itu harus kita pahami ya paling tidak itu dari 3 sisi. Pertama, memang ada penjelasan dari Nabi menjelaskan ya keglobalan Al-Quran itu. Ya, Al-Quran ayatnya hanya 6.236 ayat dari pendapat yang paling kuat. Nah, itu dijabarkan. Nabi mempunyai tugas melalui ayat 44 surat An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Maka muncullah yang namanya jenis-jenis kitab hadis. Ada jami, ada musnad, ada sunan, ada dan seterusnya. Ini sendiri dia, ya, ini sendiri. Nah, di dalam penjelasan itu Nabi ya menjelaskan atau sahabatnya atau murid-muridnya, tabi'in dan seterusnya. Itu yang kita jadikan pegangan. Yang kedua, itu memang diambil dari apakah ada kosakata yang terkait. Kosakata yang terkait. Saya ingin menulis sebuah tulisan halal bihalal dalam Al-Quran. Memang tidak ada, istilahnya tidak ada. Tapi kosakata yang terkait, tadi kita sampaikan, kosakata yang terkait dengan halal bihalal itu apa? Salah satunya adalah silaturahim. Nah, silaturahim sangat dianjurkan dalam ajaran agama. Ya, silaturahim dengan perspektif yang berbeda-beda tadi itu. Ya, silaturahim antar keluarga saja, silaturahim dalam arti yang luas, ya kita menjalin hubungan, ya hubungan maksudnya hubungan silaturahim kalau sudah diperluas itulah namanya ukhuwah, ya ukhuwah itu loh intinya adalah apa? Saling memperhatikan. Jadi orang yang mempunyai merasa hubungan, ada hubungan, ya silah tadi itu, apakah karena ada kekeluargaan, apakah karena dia seketurunan, sepersusuan, satu profesi yang merasa ada hubungan ya satu sama lain, kita harus saling memperhatikan. Itulah inti daripada ukhuwah. Ya, ukhuwah itu artinya ya kepedulian kepada saudara-saudara kita. Maka tidak benar kalau ada orang saudara kita yang sakit, terus kita doakan mudah-mudahan cepatlah meninggal dunia, dia jangan bikin repot orang. Tidak, dia sakit, saya juga merasakan sakit. Dia senang, saya juga merasakan senang. Itu pesan daripada inti daripada itu. Nah, pemahaman ini, ya kalau kita, memang ada kelompok yang memahami secara tekstual. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Tidak ada dalam hadis, tidak ada. Nah, Al-Quran itu diturunkan, itu merupakan kitab terakhir. Kita yakini lengkap. Dan ayat 38 surah Al-An'am menjelaskan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami alpakan, kata Allah. Dalam Al-Quran itu sesuatu pun. Allah tidak berfirman, ma farratna fil kitabi minasyai'. Tapi min syai'in. Nah, kata para pakar, ya, kalau orang bahasa Arab itu an-nakirah fi siyaqin nafi ta'ummu. Jadi ada ma-nya, ada syai' nakirahnya. Maka dia bersifat umum. Kecil, besar, banyak, sedikit, dulu, sekarang, dan akan datang, semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, karena itulah Al-Quran itu dikatakan ya isi dan kandungannya bagaikan lautan yang tidak bertepi. Ad-dirasah haulal Quran kal ghausi fil bahril mali'i bil jawahir, kata orang-orang ya para pakar itu. Jadi Al-Quran walaupun 14,5 abad yang lalu diturunkan, tapi penyajiannya tetap aktual. Nah, bagaimana kita mengaktualkan isi dan kandungannya? Tentulah dengan berbagai disiplin ilmu yang harus kita miliki. Jadi penguasaan ilmu Al-Quran itu yang luar biasa ya. Yang luar biasa.
satu saja dari disiplin ilmu Al-Quran, kalau kita ingin menekuninya dan kita habiskan umur kita untuk satu disiplin ilmu itu, maka kita meninggal dunia terlebih dahulu, satu disiplin ilmu Al-Quran yang kita tekuni tadi itu belum kita dapatkan. Begitu juga hadis Nabi, ilmunya banyak sekali gitu. Ya, maka tidak semua yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu dianggap sesuatu yang melanggar ajaran agama, dan juga tidak semua yang tidak disebut dalam arti kata semuanya dibolehkan dalam ajaran agama. Inilah satu rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sering kita mendengar sebuah hadis dalam Arba'in Nawawi aja lah, enggak usah yang tahu jauh. Ya, innallaha farada faraid fala tudayyi'uha wa harrama asya fala tantahikuha. Ya, wasakata an asya rahmatan bikum ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Jadi banyak Allah memang biarkan, ya, diam Allah, tidak menyebutkan ini A, B, tidak. Itu bukan berarti Allah lupa, tapi itu adalah sebagai rahmat bagi kita. Nah, kasih sayangnya Allah itulah yang kita jaga, kita pelihara. Maka kalau ada yang berpaham mungkin tidak sama dengan kita, karena secara keilmuan memang tidak sama. Metode yang digunakan juga berbeda. Cara pendekatan, penafsiran, pemahaman juga tidak sama. Menghasilkan sesuatu yang sama, mustahil. Itulah perbedaan yang harus kita pelihara, tapi kita tetap dalam persatuan dan kesatuan. Itulah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi tidak ada yang tidak senang acara halal bihalal. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi yang melakukan acaranya biarkan dengan tanda petik tadi itu. Tetap, ya, kalau pandemi 19 ini, COVID ini, itu kita ada prokesnya, ya, maka dalam acara halal bihalal juga ada prokesnya. Tidak boleh kita bebas-bebasan tentang halal bihalal, selesai kita bebas dari puasa, selesai, ya ada cara-cara yang hura-hura dia kan, campur laki-laki perempuan, kemudian satu sama lain, ya apa namanya, ya cium-ciuman, ya, yang tidak jelas halal haramnya. Ya, ini juga Allah Subhanahu wa taala tidak senang. Allah juga akan murka kepada kita.